Ada satu hal yang sering banget bikin orang menyesal dalam hidupnya. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena kata-kata tajam yang pernah kamu lontarkan, bahkan bukan karena amarahmu yang dulu sempat memuncak, tapi justru karena satu hal sederhana. Kehilangan. Kehilangan sosok yang pernah tulus hadir, yang pernah sabar bertahan, dan yang pernah memberikan segalanya tanpa banyak syarat. Bayangin dulu kamu ada di sisinya, hadir di setiap lelahnya, selalu jadi tempat pulang yang dia tahu aman. Tapi dia memilih mengabaikanmu. Dia memilih memperlakukanmu seolah-olah kehadiranmu tak penting. Dan sekarang ketika kamu sudah benar-benar pergi, bukan amarahmu yang membekas di hatinya. Bukan kata-kata yang pernah terucap, tapi justru diam dan kepergianmu yang terus menghantui pikirannya. Setiap malam dia mulai mengingat. Setiap hari, dia merasa ada yang hilang. Dia bisa mencoba menutupi dengan kesibukan, bisa mencoba mencari pelarian, bisa berusaha seolah hidupnya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, ada penyesalan yang dalam. Karena yang pernah tulus dia abaikan, kini justru menjadi sosok yang paling sulit dia temukan kembali. Di channel ini, gue bakal ajak lo buat ngulik lebih dalam. Kenapa keheninganmu justru lebih menyakitkan dari 1000 kata? Kenapa diam dan kepergian bisa jadi hukuman yang paling berat? Dan kenapa pada akhirnya, orang yang pernah menyia-nyiakanmu akan dihantui rasa penyesalan yang gak akan pernah bisa hilang? So jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi apa yang gua bahas hari ini adalah jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ada di hati lo. Dan jangan lupa juga buat subscribe, kasih like, dan bagiin ke orang-orang yang mungkin lagi butuh pengingat ini. Karena di sini kita sama-sama belajar buat lebih kuat, lebih berharga, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Poin 1. Diam dan kehilangan lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Ada satu hal yang sering orang nggak pernah sadar, bre. Mereka kira, yang paling menyakitkan dalam hubungan itu adalah pertengkaran, teriakan, atau kata-kata tajam yang bikin luka. Padahal, kenyataannya justru bukan itu. Yang paling menghantui, yang paling bikin menyesal sampai ke tulang-tulang, adalah saat seseorang benar-benar hilang. Saat dia nggak ada lagi. Saat suaranya nggak bisa lagi kita dengar, dan perhatiannya nggak lagi kita dapatkan. Inilah poin pertama yang harus lo pahami. Keheninganmu setelah pergi lebih menusuk daripada semua amarahmu. Karena amarah, meskipun keras, masih bisa didengar. Kata-kata meskipun tajam, masih bisa diperdebatkan, tapi diam itu adalah tanda bahwa semuanya sudah selesai, bahwa nggak ada lagi ruang untuk kembali. Dan disitulah penyesalan mulai tumbuh pelan-pelan, lalu jadi semakin besar seiring waktu berjalan. Bayangin gini, bre, waktu lo masih ada, mungkin dia bisa aja seenaknya. Nggak ngabarin lo, nggak peduliin perasaan lo, bahkan kadang ngerasa lo terlalu banyak nuntut. Tapi begitu lo bener-bener diam, nggak ada lagi pesan, nggak ada lagi perhatian, nggak ada lagi, gimana kabarnya hari ini? Disitulah kekosongan mulai menghantam dia. Kekosongan itu jauh lebih nyakitin daripada 1000 pertengkaran. Dan di saat itulah, dia mulai sadar. Dia mulai mengingat semua hal kecil yang dulu sering dia abaikan. Senyummu, caramu mendengarkan dia, caramu menenangkan ketika dia lagi down. Semua itu balik satu persatu ke dalam pikirannya. Dia mulai merasakan kehilangan yang sebenarnya. Dan yang paling ironis, dia sadar kalau sekarang sudah terlambat. Kata kunci yang penting lo ingat di sini adalah kehilangan, penyesalan, keheningan, dan diam yang menyakitkan. Karena itu, jangan pernah ngeremehin kekuatan diam. Kadang, lo nggak perlu lagi ngomong banyak, nggak perlu lagi marah-marah. Cukup tarik diri lo, cukup kasih jarak, cukup tunjukin bahwa lo nggak lagi memberikan energi ke dia. Itu udah cukup bikin dia remuk. Nah, poin pertama ini sebenarnya udah jadi fondasi. Karena semua penyesalan yang dia rasain setelah lo pergi, selalu dimulai dari sini. Keheningan yang nggak bisa dia lawan. Diam lo yang jauh lebih keras dari semua teriakan. Kehilangan lo yang jauh lebih menyakitkan daripada semua kata-kata yang pernah lo ucapin. So ingat baik-baik, bre.
Kadang bukan kata-kata yang bikin orang nyesel, tapi diam, jarak, dan kehilangan yang nggak bisa lagi diperbaiki. Poin 2. Penyesalan selalu datang saat sosok yang tulus benar-benar hilang. Ada kalimat lama yang sering banget kita dengar, kita baru sadar betapa berharganya sesuatu ketika itu sudah nggak ada lagi. Dan itu benar banget bre, karena penyesalan terbesar manusia hampir selalu datang setelah kehilangan. Dia bisa ketawa waktu masih ada lo, dia bisa cuek waktu lo masih setia di sampingnya, bahkan dia bisa menganggap lo berlebihan saat lo selalu peduli. Tapi, begitu lo udah pergi, begitu lo menarik diri, semua yang dulu biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi kerasa luar biasa. Itulah poin kedua yang harus lo pahami. Penyesalan baru benar-benar terasa ketika yang tulus itu hilang. Dan ketulusan itu nggak bisa diganti. Lo tahu kenapa? Karena ketulusan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari instan, dan nggak bisa dicocokkan dengan sembarang orang. Lo mungkin bisa nemu orang baru, tapi rasa nyaman yang pernah lo kasih, itu nggak bisa ditiru siapapun. Bayangin bre, dulu lo selalu ada di sisinya, nemenin saat dia jatuh, ngasih semangat saat dia ragu, nerima dia dengan segala kekurangannya. Tapi justru karena kebiasaan itu, dia nggak sadar betapa berharganya kehadiran lo. Dia kira lo akan selalu ada. Dia kira lo nggak bakal pergi. Dan disitulah letak kesalahannya. Karena sekarang, setelah lo hilang, setelah lo benar-benar nggak hadir lagi di hidupnya, barulah dia sadar, nggak ada lagi yang kayak lo. Kata kunci di sini jelas banget. Kehilangan, penyesalan, ketulusan, harga diri, dan kepergian. Semua itu jadi campuran rasa sakit yang berat banget buat dia. Dia bisa coba cari pengganti, bisa coba sibuk biar nggak kepikiran, bisa coba nutupin rasa hampa dengan dunia luar. Tapi di dalam hati kecilnya dia tahu, nggak ada lagi orang yang bisa nerima dia setulus lo dulu. Dan itu bikin dia nyesel setiap hari. Penyesalan itu bukan datang sekali lalu hilang. Enggak. Penyesalan itu datang setiap malam sebelum tidur, ketika dia mulai mikirin orang-orang yang pernah hadir di hidupnya. Penyesalan itu datang waktu dia lagi jatuh, dan gak ada lagi lo yang dulu selalu jadi penopang. Penyesalan itu datang ketika dia ngelihat orang lain diperlakukan dengan cinta yang tulus, dan dia sadar, dia pernah punya itu, tapi dia hancurkan sendiri. Dan bre, poin ini penting banget buat lo pahami. Biarin dia tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Jangan buru-buru nolongin dia lagi, jangan buru-buru balik karena kasihan. Karena justru di titik itu, dia belajar. Dia belajar kalau menyepelekan ketulusan itu adalah kesalahan paling besar. Dan penyesalan itu adalah konsekuensi yang harus dia tanggung. So ingat baik-baik, penyesalan selalu datang di akhir, dan disitulah orang belajar betapa berharganya sesuatu yang pernah mereka sia-siakan. Poin 3. Waktu adalah penghukum terbaik dan penyesalan. Itu tak bisa dihindari bre. Lo tahu apa yang paling nyakitin orang setelah dia kehilangan? Bukan sekadar sepi, bukan cuman rasa kangen, tapi waktu. Karena waktu itu punya cara yang unik buat bikin orang sadar, bikin orang nyesel, dan bikin orang dihantam oleh kenyataan. Hari-hari pertama mungkin dia masih ngerasa biasa aja. Dia bisa mikir, gue masih kuat tanpa lo, atau gue bisa kok cari yang baru. Tapi semakin waktu berjalan semakin jelas perbedaan yang dia rasain. Semakin lama semakin kosong. Semakin lama semakin hampa. Karena semua kebiasaan yang dulu ada dari lo, nggak bisa lagi dia dapetin. Inilah poin ketiga bre. Waktu adalah penghukum terbaik. Bukan amarah lo, bukan kata-kata lo, tapi waktu yang akhirnya bikin dia sadar. Waktu yang bikin dia ngulang lagi memori lo dalam kepalanya. Waktu yang bikin dia kepikiran tiap kali ada momen kecil yang ngingetin tentang lo. Misalnya, lagu yang dulu sering kalian dengerin bareng, tempat makan yang dulu sering kalian kunjungi, atau sekadar ucapan sederhana, hati-hati ya yang sekarang nggak ada lagi. Dan inilah yang bikin penyesalan makin perih. Waktu nggak bisa diputar ulang. Kalau kata-kata masih bisa ditarik, kalau marah masih bisa dimaafin, tapi waktu, sekali lewat, ya lewat. Sekali lo pergi, ya udah, nggak ada lagi kesempatan yang sama. Itu sebabnya penyesalan setelah kehilangan seseorang yang tulus tuh kerasa nyesek banget.
Lo tahu apa kata kunci penting di poin ini? Waktu, penyesalan, kehilangan, keheningan, dan harga diri. Karena waktu nggak pernah bohong, bre. Dia yang dulu ngerasa kuat, yang dulu ngerasa nggak butuh lo, sekarang justru kalah sama waktu. Karena setiap detik yang berjalan tanpa lo adalah pengingat kalau dia udah kehilangan sesuatu yang nggak bisa diganti. Dan disitulah lo harus ngerti kenapa lo nggak perlu lagi ngebales, nggak perlu lagi ngejar, nggak perlu lagi ngejelasin. Biarkan waktu yang bekerja buat lo. Karena pada akhirnya, waktu akan nunjukin mana yang benar-benar tulus dan mana yang cuma main-main. Waktu juga yang bikin dia sadar kalau kehilangan lo adalah kesalahan paling fatal yang pernah dia buat. So, inget bre, waktu adalah guru yang keras tapi jujur. Dan ketika lo udah milih pergi, waktulah yang akan bikin dia menyesal seumur hidup. Poin 4. Kesepian adalah bayangan yang selalu menghantuinya, bre. Lo pernah nggak ngerasain sepi? Sepi yang bukan karena nggak ada orang di sekitar, tapi sepi yang datang dari hati yang kosong. Itulah yang dia rasain sekarang. Dia boleh dikelilingi banyak orang, boleh ketawa-ketawa sama temennya, boleh kelihatan bahagia di depan dunia. Tapi begitu pintu kamarnya ketutup, begitu lampu mati, begitu dia sendirian, sepi itu datang dan langsung menghantam hatinya. Dan inilah poin keempat, kesepian adalah bayangan yang akan terus menghantuinya setelah kehilangan lo. Karena yang dia kehilangan bukan sekadar pasangan atau teman ngobrol. Yang dia kehilangan adalah sosok yang selalu jadi rumah buat hatinya. Tempat dia pulang, tempat dia cerita, tempat dia ngerasa diterima tanpa syarat. Dan itu bre, bukan hal yang bisa diganti begitu aja. Lu tahu kenapa kesepian ini jadi hukuman paling berat? Karena kesepian itu datang setiap hari, tanpa diminta. Dia bisa nutupin rasa itu sesaat, dengan kesibukan, dengan orang baru, bahkan dengan hiburan yang berlebihan. Tapi begitu dia sendiri, kesepian itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Itulah kenapa banyak orang bilang, kehilangan orang yang tulus itu rasanya kayak dihantui. Karena memang benar, bayangan lo selalu ada di setiap ruang kosong dalam hatinya. Kata kunci penting di sini jelas banget. Kesepian, kehilangan, penyesalan, ketulusan, harga diri. Karena kesepian itu bukan hal yang bisa dihindari. Justru semakin dia berusaha nutupin, semakin keras rasa itu datang. Dan yang paling ironis, dia tahu persis kenapa kesepian itu ada. Karena dia pernah nyia-nyiain seseorang yang tulus. Karena dia pernah ngeremehin lo. Karena dia pernah nganggep lo nggak penting. Bre, inilah yang bikin penyesalan makin dalam. Karena setiap kali dia ngerasa sepi, setiap kali dia pengen cerita, dia sadar, dulu ada lo. Tapi sekarang, nggak ada lagi. Dulu ada orang yang rela dengerin dia bahkan ketika semua orang ninggalin, tapi sekarang orang itu udah nggak ada. Dan itu bukan salah siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. So, ingat baik-baik, kesepian adalah sahabat dari orang yang pernah nyia-nyiain ketulusan. Dan semakin dia berusaha lari, semakin kesepian itu ngikutin dia kemana-mana. Poin 5. Diam yang menghukum lebih keras daripada amarah, bre. Banyak orang kira kalau marah-marah itu bentuk balasan yang paling bikin sakit. Padahal, salah besar. Justru diam lo lah yang jadi hukuman paling kejam. Karena ketika lo marah, dia masih bisa ngebales. Tapi ketika lo diam, dia nggak tahu harus ngapain. Dia bingung, dia gelisah, dia dihantam rasa bersalah yang makin lama makin besar. Dan makin lama lo bertahan dengan keheningan itu, makin dalam juga penyesalan yang dia rasakan. Poin 6. Kehilangan adalah guru yang paling kejam. Lo tahu apa yang paling sulit dipelajari dalam hidup? Bukan teori, bukan pelajaran sekolah, tapi kehilangan. Kehilangan itu ngajarin dia bahwa orang yang tulus nggak akan selalu ada. Bahwa cinta yang besar bisa hilang kalau diremehkan. Kehilangan adalah guru yang nggak pernah ngasih kesempatan kedua. Dan disitulah dia belajar dengan cara paling menyakitkan. Lo udah nggak ada lagi di sisinya. Poin 7, ketulusan nggak bisa diganti dengan siapapun, bre. Dia mungkin coba cari orang baru. Dia mungkin mikir bisa nemuin pengganti lo dengan gampang. Tapi makin dia coba,
makin dia sadar kalau ketulusan itu nggak bisa diganti. Cara lo nerima dia apa adanya, cara lo sabar sama semua kekurangannya, itu nggak bisa dicari di orang lain. Dan disitulah penyesalan makin jadi. Dia sadar, orang yang pernah dia abaikan adalah satu-satunya yang paling tulus. Poin 8. Karma hati. Selalu lebih keras daripada karma dunia. Karma nggak selalu datang dalam bentuk balasan besar. Kadang, karma hati lebih menghancurkan. Perasaan kehilangan, kesepian, dan penyesalan itu jauh lebih berat daripada hukuman apapun. Itulah yang dia tanggung sekarang. Karena hati yang pernah dia lukai sekarang jadi hantu yang terus menghantui tiap malamnya. Poin 9. Harga diri yang kamu jaga jadi pukulan terberat untuk dia. Lo nggak ngejar dia lagi. Lo nggak ngerendahin diri lo buat balik ke orang yang nyakitin lo. Lo berdiri tegak dengan harga diri lo, dan itu yang bikin dia makin menyesal. Karena dia sadar, lo udah bukan orang yang sama kayak dulu. Lo udah lebih kuat, lebih bijak, dan nggak bisa lagi diperlakukan sembarangan. Itu pukulan terberat, bre. Poin 10. Penyesalan. Itu akan menjadi sahabatnya seumur hidup. Akhirnya inilah yang paling nyata, penyesalan itu nggak akan hilang. Mungkin dia bisa belajar hidup dengan itu, tapi nggak akan pernah bisa benar-benar lepas. Karena setiap kali dia lihat orang lain diperlakukan dengan ketulusan, setiap kali dia lihat cinta sejati di sekelilingnya, dia akan selalu teringat sama lo. Dan penyesalan itu akan jadi sahabatnya seumur hidup. Bre, ingat satu hal. Lo nggak perlu balas dendam, nggak perlu nunjukin amarah, nggak perlu buang energi buat orang yang pernah nyanyain lo. Karena waktu, kesepian, dan penyesalan udah cukup buat jadi hukuman terberat buat dia. Tugas lo cuma satu, jaga harga diri lo, rawat ketulusan lo buat orang yang tepat, dan jangan pernah balik ke orang yang udah ngelukain lo. Kalau lo pernah ngerasain hal ini, tulis di kolom komentar biar orang lain juga tahu kalau mereka nggak sendirian. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan bagiin video ini ke orang-orang yang lagi butuh pengingat. Karena mungkin aja, video ini bisa jadi cahaya buat mereka yang lagi berada di titik paling gelap hidupnya.